Eli, Eli, lama sabachthani. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 8. Saya mulai baca. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu judulnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Mengapa kau meninggalkanku? Aku seru engkau tidak mau. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini bulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang aku memotong aku, mereka berikan dirinya memberikan kepala. Amin. Silahkan duduk. Ini adalah pengalamannya sendiri. Ya, pengalaman Daud ketika dia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu dia berdoa, tapi Tuhan nggak dengar doanya. Ya. Apa yang menyebab Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena Daud sedang berbuat dosa atau ketahuan berbuat dosa. Makanya ketika dia berdoa, Tuhan nggak jawab. Dia berpuasa, Tuhan nggak dengar. Apa penyebabnya? Orang berdoa dan berpuasa, kenapa nggak didengar oleh Tuhan? Karena Daud berbuat dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Apa dosa dari Daud? Kita buka itu di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke 9 sampai 14. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ini Nabi Nathan lagi ngomong kepada Raja Daud. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, ini hukumannya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nah, sampai di sini dulu. Engkau sangat menista Tuhan. Engkau bunuh. Yang bunuh itu bukan Daud, tapi musuh. Tapi ini semua rekayasa dari Daud. Kamu bunuh Uria, kamu ambil istrinya. Ini sangat menista Tuhan. Dia berpuasa memohon supaya jangan mati, tetap mati. Karena ini sangat menista Tuhan. Nah, makanya tadi dikatakan, kita baca tadi di dalam Mazmur,
Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan nggak tinggalkan, tapi Tuhan nggak dengar doa kamu. Karena kamu berbuat dosa yang sangat keji di mata Tuhan. Ini dikutip oleh Yesus ayat ini, disalib. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi itu Yesus mengutip ayat ini. Alkitab kan Tuhan memalingkan wajahnya. Allah memalingkan wajahnya dari Yesus. Mengapa? Allah tidak bisa melihat dosa. Yesus memikul dosa manusia. Kalau Daud berkata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena dia punya dosa sendiri. Tapi Yesus mengatakan hal yang sama karena dia memikul dosa orang lain, dosa manusia, dosa dunia. Yesus tidak berbuat dosa, tapi Alkitab katakan dia dijadikan dosa. Dijadikan dosa. Yesus pribadi yang suci, tidak ada dosa pada Yesus. Tapi ketika dia dijadikan dosa, Yesus katakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi lalu Yesus menebus dosa manusia dengan menyerahkan nyawanya. Kalau Daud kehilangan anaknya, dicela, dihina, dia menganggap saya ini nggak ada apa-apanya. Kalau Yesus, dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Yesaya 59 ayat 1 dan sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dari jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi bukan Tuhan tidak dengar, tetapi ada yang memisahkan, yaitu dosa dan kejahatan. Makanya Daud katakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena dosa dan kejahatan membuat Allah tidak mendengar doanya. Makanya kita pada pagi hari ini, Tuhan itu mendengar doa kita. Tapi kita periksa dulu, saya ada dosa apa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan dengar doa kita, kita introspeksi, saya ada dosa apa kepada Tuhan. Mengapa saya berdoa Tuhan nggak dengar? Saya minta ini Tuhan nggak jawab, minta ini Tuhan nggak jawab. Selidiki akan aku ya Tuhan. Yesus datang ke dunia ini mempersatukan kembali. Dosa itu telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga orang berdosa sekarang diselamatkan dan disucikan, dikuduskan, dan layak di hadapan Tuhan.